Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Richard Dedi Syabudin Afandi. Hari ini kita akan membahas hal yang menarik. Bahasan yang cukup up to date hari ini gitu ya. Tentang perbedaan otak laki-laki dan wanita dan pengaruhnya terhadap respon psikologis. Gitu. Bagi yang baru pertama kali tonton video saya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Richard Dedi Syabudin Afandi. Saya seorang dosen psikologi. Saat ini bekerja di dosen di Akbid Prima Husada Bogor. Selain itu juga saya seorang ASN di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, juga seorang dosen juga, komplementer di Stikes MH Tamrin, dan seorang handwriting analyst, jadi bisa melihat karakter lewat tulisan tangan gitu ya. Plus saya juga adalah seorang profesional hipnoterapis gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas gitu ya tentang perbedaan otak laki-laki dan wanita dan pengaruhnya terhadap respon psikologis gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, kita akan membahas perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi ternyata otak laki-laki dan perempuan itu walaupun secara sekilas bentuknya sama gitu ya, tapi ternyata ada fungsi atau pola sistem yang berbeda gitu ya. Pola kerjanya berbeda gitu ya. Seperti apa sih dan bagaimana gitu. Dan ini menarik gitu. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan laki-laki, responnya akan berbeda dengan ketika kita berinteraksi dengan perempuan. Yang otomatis akan berpengaruh secara psikologis gitu ya. Nah, yang pertama, otak kiri pada perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki. Jadi perempuan itu dia lebih bijaksana dan lebih bisa berpikir lebih cepat gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali pengaruh baik dari secara perkembangan fisik gitu ya. Otak perempuan gitu pada usia 0 sampai 6 tahun otak kanan dan kiri perempuan itu berkembang dengan optimal gitu ya. Jadi perempuan itu lebih berkembang dengan seimbang. Laki-laki justru otak kanannya yang berkembang lebih cepat daripada perempuan. Sehingga dari pola berpikir otak kiri itu kan isinya logika gitu ya, analisa, udah gitu kemampuan untuk sistematis, kemampuan untuk mengurutkan. Itu kalau perempuan itu sama gitu berkembangnya dengan otak kanan. Otak kanan itu seni, udah gitu gerak bebas, berhubungan dengan imajinasi gitu ya. Warna, emosi. Itu perempuan cenderung dia seimbang. Tapi kalau laki-laki otak kanannya berkembang cepat, otak kirinya baru berkembang setelahnya gitu ya. Jadi tak heran jika pada usia sekolah banyak perempuan yang mendapat ranking di kelasnya dan lebih cepat kemampuan membaca dan menulisnya. Kenapa? Karena itu tadi otak kirinya berkembangnya lebih seimbang dibanding otak laki-laki gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga di sini otak kiri laki-laki itu pusat kosakatanya dia nggak terlalu berkembang gitu ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Institut Psikiatri London 1999 gitu ya dibanding otak wanita. Dua-duanya sejajar berkembangnya gitu. Ini menunjukkan bahwa perkembangan otak perempuan itu lebih seimbang dibanding laki-laki pada saat dia kecil. Anak laki-laki yang mungkin merasa kurang dalam lisan, kesenian, dan matematika merasa terintimidasi dan akhirnya lebih senang membuat kekacauan dan keributan. Jadi kalau anak kecil gitu ya laki-laki senang bikin keributan ya wajar. Karena kemungkinannya dia sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu, tapi otak kirinya belum berkembang dengan baik sehingga dia kurang bisa menyampaikan dengan baik kata-kata tersebut. Gitu. Berbeda dengan wanita yang bisa menyampaikan dengan lugas apa yang dia rasakan, apa yang dialami, suatu kejadian seperti itu. Dan pemeliharaan kata, makanya ketika anak laki-laki dan perempuan lebih cepat berbicara perempuan. Terlepas dari budaya pun sama. Budaya juga lebih menganggap perempuan itu lebih cepat ngomongnya. Gitu. Sehingga laki-laki jarang dilatih untuk berbicara dibanding perempuan. Maaf. Jadi kalau perempuan itu bawel wajar sehingga ditanggepin kalau misalkan perempuan itu ngomong. Beda dengan laki-laki. Kalau bawel, laki-laki diomongin, ih kamu tuh mulutnya tuh bawel gitu ya. Ditekan supaya nggak bawel. Jadi kemampuannya pun akan berkurang dibanding perempuan. Gitu ya.
Jadi selain sistem yang berbeda, ternyata lingkungan pun memperlakukan berbeda, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan aneh kalau anak perempuan lebih banyak yang berprestasi di sekolah dasar dibanding anak laki-laki, gitu ya. Nah ini agak berbeda nanti kalau misalkan udah remaja. Remaja perempuan terpengaruh tuh sama hormon progesteron dan estrogen, mengalami menstruasi, yang otomatis emosinya tidak stabil. Berbeda dengan laki-laki yang lebih stabil. Dan otak kirinya pun berkembang, gitu ya. Sehingga di SMP atau SMA, laki-laki lebih banyak memegang kendali. Bisa jadi ketua OSIS kah, bisa di kelas pun bisa juara gitu, itu lebih banyak laki-laki seperti itu. Nah, yang kedua, otak perempuan terhubung lebih baik dan otak pria dibuat khusus untuk pekerjaan khusus. Nah, inilah kenapa laki-laki itu lebih konsentrasi ketika mengerjakan satu kerjaan. Gitu ya. Jadi menurut Dr. Robert Gorski gitu ya, ini ahli neurologi dari Universitas California, Los Angeles, menemukan bahwa korpus kolosum pada wanita, pada otak perempuan lebih tebal daripada laki-laki, sehingga perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Korpus kolosum itu ada salah satu penghubung antara otak kiri dan otak kanan, gitu ya. Karena lebih tebal, otomatis fungsinya lebih optimal untuk menghubungkan. Sehingga kalau misalkan kita lihat nih yang atas ini yang biru ini laki-laki, gitu ya, gambarnya, gitu ya. Itu dia berfokus hanya satu otak saja ketika dia mengerjakan sesuatu. Sedangkan perempuan itu bisa beralih otak kanan dan otak kiri, gitu ya. Sehingga kita sering menyebut kemampuan multitasking perempuan itu luar biasa, gitu ya. Maka wajar jika seorang ibu bisa sambil menggoreng, sambil menyuapi anak kecil, sambil ngajar belajar gitu ya. Terus sambil ngeliatin handphone. Ini luar biasa perempuan gitu ya. Perempuan bisa sambil macam-macam hal dalam satu waktu. Sedangkan kalau laki-laki itu akan merasa terganggu kalau mengerjakan lebih dari 2, bahkan lebih dari 1 pun sebenarnya udah mulai terganggu dia. Dia biasanya fokus gitu ya. Dan ketika ia sedang berkonsentrasi tanpa disadari, pendengarannya akan menurun. Nah makanya kalau laki-laki kalau udah konsen, itu fokus. Mau kita ngomong, Pak, nggak akan dengar. Kenapa? Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia fokus sehingga si pendengarannya menurun, gitu ya, karena saking fokusnya, gitu ya. Jika anak laki-laki atau suami bunda menyahut panggilan ketika ia kadang sedang serius, maka saatnya bunda bilang, wow laki-laki banget ya. Iya, karena laki-laki itu justru dia ketika disautin dia nggak menyahut gitu. Karena apa? Karena fokus dengan apa yang dia kerjakan. Jadi yang harus teman-teman lakukan sebagai wanita, gitu ya, stop panggil berulang-ulang. Karena hanya akan menghabiskan energi kita gitu ya. Justru yang harus dilakukan apa? Samperin, colek bahunya gitu ya. Itu lebih efektif. Dan kalau bisa pandang matanya gitu ya. Pak, ini belum dikerjain gitu. Dia akan beralih tuh. Kalau nggak gitu dia nggak akan beralih gitu. Sedangkan kalau perempuan juga dia ada yang berbeda juga dengan fungsi yang seperti ini. Kalau misalkan laki-laki itu dia bersudut pandang lurus namun panjang, kalau perempuan itu bersudut pandang lebar gitu ya. Jadi kalau perempuan itu bisa melihat detail, misalkan ditaruh di lemari, lemarinya di kanan dari samping di dalamnya ada laci lagi, di lacinya itu ada kotak, di kotaknya ada nih, dia luas sekali. Gitu. Kalau laki-laki itu bisa lihat jarak jauh. Pak di mana sih itu? Tuh di ujung tuh di ujung sana tuh ada belokan gitu. Makanya laki-laki lebih cenderung hafal jalan dibanding perempuan gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya letak emosi pun berbeda. Laki-laki umumnya terletak di sebelah kanan. Sehingga dia bisa memisahkan antara perasaan sama logika gitu. Contoh kalau laki-laki berdebat dengan kata-kata di otak kiri tanpa emosional bisa dia gitu ya. Sedangkan kalau perempuan itu titik emosinya tersebar di mana-mana gitu. Jadi dia gampang banget kepancing gitu emosinya. Masalah-masalah yang logika sebenarnya bisa membuat dia emosi gitu ya. Sehingga sering juga perempuan itu bisa nangis ketika ganti ban kempes gitu ya. Kalau laki-laki udahlah benerin dulu gitu ya. Atau kesal dulu baru benerin gitu ya. Ban lagi bocor gitu ya. Misalkan seperti itu. Baru dia benerin. Pas benerin itu dia udah nggak emosi lagi tuh benerin gitu. Kalau perempuan enggak, sambil benerin sambil aduh ini kenapa sih bocor gini sambil gitu.
Jadi karena letak emosinya berbeda. Kalau perempuan itu tersebar, kalau laki-laki itu satu. Tapi kekurangannya adalah ketika laki-laki mengalami depresi, mengalami traumatis, itu dalam. Dia bisa sampai kena karena besar. Karena bedanya kalau perempuan itu titik-titik kecil emosinya di seluruh otak gitu ya, bagiannya. Kalau laki-laki itu di otak kanan tapi besar. Sehingga ketika mengalami emosi yang sedih gitu atau emosi yang besar, itu langsung berpengaruh ke seluruh pekerjaannya. Dia nggak mau ngerjain yang lain. Fokus dengan emosinya gitu. Beda kalau perempuan. Perempuan mau sambil nangis juga masih bisa masak. Aduh, anak gue belum dikasih makan sambil nangis. Aduh, jalan suami saya selingkuh gitu. Misalkan itu. Beda sama laki-laki. Laki-laki kalau misalkan dia kecewa sama perempuan, udah dia nggak mau makan, nggak mau minum gitu ya. Fokus aja sama kecewanya gitu. Itu yang berbeda gitu dari laki-laki gitu ya. Jadi perempuan seperti itu. Jadi hebatnya perempuan dia bisa sambil-sambil gitu. Sambil emosi, sambil bisa mengerjakan hal yang lain. Selanjutnya, nah ini jangan aneh dan jangan kesal. Kalau laki-laki diajak ngobrol, itu ekspresinya begitu aja gitu. Minim banget ekspresinya gitu ya. Di 10 menit pertama perempuan bisa berkali-kali berubah ekspresi. Dari yang sedih, iya ya, kok bisa gitu. Berubah lagi ke terkejut. Berubah lagi diceritain tentang seseorang yang membuat kesal. Wah, ini salahnya dia nih, langsung marah gitu ya. Jadi bisa sedih, terkejut, marah dalam beberapa waktu yang bersamaan. Gitu ya. Nggak lama, dia langsung mengekspresikan dalam bentuk yang macam-macam. Kalau laki-laki nggak. Karena logikanya juga main, dia analisis dulu. Dia mendengar cerita sedih, iya ya, sedih ya. Ekspresinya bisa aja datar gitu ya. Hah? Iya begitu. Oh, begitu. Jadi datar gitu. Walaupun nggak semua laki-laki ya, kembali lagi ke sistem otak juga, tiap orang bisa jadi berbeda. Cuman secara umumnya laki-laki begitu. Jadi berubahnya itu datar gitu ya. Contoh ketika tak sengaja bertemu dengan teman sekolah di pusat perbelanjaan, kalau misalkan perempuan itu kan, apa kabar? Hah, masa sih? Oh iya gitu ya, gitu. Ah, nggak mungkin Jeng, gitu ya. Jadi terkejut, marah, sedih, itu bisa berubah-ubah dalam waktu yang bersamaan dengan ekspresi yang berubah-ubah. Tapi kalau laki-laki ketika bertemu, ya dia senyum-senyum aja gitu ya. Oh iya, hah, yang benar. Tapi dia ekspresinya nggak banyak berubah gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan perempuan berharap laki-laki itu bisa mengeluarkan emosi yang sama, harus menangis, harus terkejut. Sedangkan kan perempuan itu sangat peka sekali terhadap ekspresi wajah gitu ya. Kadang-kadang berbeda di situ, menganggap laki-lakinya nggak peduli. Padahal laki-laki cara pedulinya beda gitu ya. Dan ekspresinya yang begitu kalau laki-laki gitu. Jadi wajar-wajar aja laki-laki seperti itu gitu ya. Justru kalau laki-laki yang berubah-ubah, itu berarti dia punya sisi yang berbeda gitu ya, agak keperempuanan yang lebih sensitif dibanding laki-laki yang lain seperti itu. Jadi teman-teman bidan gitu ya, jadi paham ya, oh ternyata wanita seperti ini. Kadang-kadang jadi salah komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan ingin dipahami, pengennya kalau dia sedih nangis, laki-laki ikutan nangis. Tapi laki-laki sulit untuk nangis gitu ya, tapi dia bisa memberikan ekspresi yang baik. Belum lagi cara komunikasinya, laki-laki solutif. Kalau nangis, ya udah, kamu ini aja. Dia akan memberikan solusi. Sedangkan perempuan kalau nangis sebenarnya butuh didengar. Itu agak beda juga gitu ya. Sehingga sering salah persepsi di sana. Seperti itu gitu ya. Jadi kita harus paham nih. Teman-teman mau jadi bidan nanti akan menghadapi itu pasien dengan keluarganya, dengan suaminya gitu ya. Istrinya bilang begini, inginnya cuma didengar doang gitu. Suaminya bilang, ih harusnya kamu tuh begini gitu, bukan gitu gitu. Padahal perempuan itu nggak pengen dikasih advice, dia juga tahu harus bagaimana gitu. Kadang-kadang seperti itu gitu ya. Cuma pengen didengerin doang gitu. Tapi laki-laki karena jiwa dia ingin memberikan bantuan, akhirnya dia lebih banyak memberikan solusi gitu. Sehingga cara penyelesaian masalah laki-laki dan perempuan agak berbeda gitu. Selanjutnya, otak kanan perempuan itu tersusun untuk bereaksi dengan orang dan wajah. Nah, ini yang tadi ya. Dan otak laki-laki pada benda dan bentuknya. Jadi jika suami Anda lebih fokus ngatik-ngatik laptop gitu ya, handphone gitu, atau misalkan game gitu, atau sesuatu yang memang tampilannya itu menurut dia menarik,
ya wajar, karena itulah laki-laki dan dia itu fokus. Kembali lagi tadi, kalau Anda manggil-manggil dia nggak dengar kalau misalkan dia lagi konsentrasi, sehingga berbeda. Sedangkan perempuan itu lebih cenderung bereaksi terhadap wajah-wajah orang sekitarnya. Dia nggak betah kalau nggak ngelihat wajah. Makanya kebanyakan perempuan kalau misalkan dia tidur, harus ada suaminya di sampingnya karena dia peka sekali terhadap wajah, atau ada orang di sampingnya karena dia selalu melihat, bukan selalu ya, peka terhadap wajah seseorang. Gitu. Sedangkan laki-laki lebih fokus pada benda yang akhirnya berpengaruh juga pada pekerjaan. Laki-laki lebih banyak fokus pada pekerjaan dan fokus pada tugas. Perempuan lebih fokus pada sosialisasi dan dia lebih fokus pada cinta, gitu ya. Beda. Gitu ya. Nah, ini perempuan menginginkan hubungan dan kerjasama. Laki-laki menginginkan kekuasaan, kedudukan, dan bersaing. Makanya pola hidup laki-laki agak berbeda. Kalau laki-laki umumnya gitu ya, di umur 30 tahun, 25 tahun deh, sampai 40 tahun, itu dia lebih fokus bersaing di dunia kerja. Kenapa? Karena dia menganggap kesuksesan dia adalah ketika dia bisa mencapai tahap paling tinggi di pekerjaannya. Sehingga dia lebih fokus pada kedudukan, kekuasaan. Sedangkan perempuan itu keberhasilannya adalah ketika dia bisa bekerja sama dengan suaminya untuk membentuk keluarga yang baik, anak-anaknya sukses gitu. Itu beda fokusnya gitu ya. Dan kalau paling sederhana nih ya, kalau misalkan dulu pernah nggak gitu di seminar gitu, kalau misalkan ada yang mau ke belakang, kalau perempuan pasti ngajak temennya gitu, yuk kita kerjasama, kita ke kamar mandi yuk gitu ya, yuk kita ke kamar mandi yuk. Itu hal yang biasa. Tapi kalau laki-laki, yuk ke kamar mandi yuk ngajak temennya, aduh itu udah ada buat kita merinding gitu ya, itu ada apa gitu ya, agak berbeda gitu. Jadi perempuan lebih senang dia berbagi dengan orang sampingnya gitu dibanding laki-laki gitu ya, yang lebih fokus pada kedudukan dan bersaing. Nah, wanita menghargai hubungan, laki-laki menghargai pekerjaan. Nah, ini efeknya nih yang tadi. Jika wanita tidak bahagia dalam hubungan keluarga, maka ia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Nah, walaupun banyak wanita karir, tapi kenapa wanita fitrahnya adalah melayani suami dan menjadi ibu rumah tangga? Karena ketika wanita mengalami tekanan emosi, dia nggak bisa konsentrasi dalam bekerja, karena dia susah membagi antara pekerjaan dengan emosional, gitu. Karena sama tuh, dia semua titik itu emosional ada di otak dia, sehingga agak susah membedakan itu. Ketika dia emosi, pekerjaannya juga akan berkurang, performanya akan berkurang. Tapi kalau laki-laki, dia bisa membedakan itu, sehingga dia lebih fokus dalam bekerja dan lebih cepat dalam mencapai karirnya dibanding perempuan, gitu ya. Seperti itu. Dan kalaupun ada masalah di keluarga, itu tidak banyak berpengaruh terhadap kehidupan dia di dalam pekerjaan, seperti itu. Itulah laki-laki, gitu ya. Jadi laki-laki itu dari sini aja udah berbeda, gitu ya. Dari struktur bagaimana merespon dan bagaimana laki-laki itu menjalani hidupnya itu udah agak berbeda dengan perempuan, gitu ya. Nah, ini resume dari kajian Dr. Aisyah Dahlan, gitu ya. Ternyata laki-laki dan perempuan itu otak dan fungsinya akhirnya berbeda, gitu ya. Otaknya sama, gitu ya. Bagian-bagiannya pun sama. Namun dalam sistematika berpikir dan fungsi ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya itu berbeda. Wanita itu 20.000 kata per hari, gitu ya. Jadi kebayang ya, perempuan bawel itu wajar karena fungsi otaknya adalah memang diarahkan untuk bawel, gitu ya. Sedangkan pria mengeluarkan tidak lebih dari 7.000 kata. Itu yang paling bawel aja 7.000 maksimal. Ya tukang ngomong itu 7.000 laki-laki. Bandingkan dengan wanita yang 20.000, 3 kali lipatnya. Jadi kalau wanita lebih banyak bawel dibanding laki-laki itu hal yang wajar karena dari struktur otaknya memang diciptakan untuk bawel, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan para bidan gitu ya, kalau komplainan banyak ya wajar karena memang perempuan itu ya itu kalau nggak ngeluarin puluhan ribu kata per hari itu nggak terekspresikan, gitu ya. Terus pada wanita otak kanan dan otak kiri berkembang seimbang, sedangkan pada pria otak kanan berkembang terlebih dahulu baru otak kiri. Makanya tadi yang terjadi adalah anak-anak
kecil itu kebanyakan wanita lebih berprestasi. Tapi ketika udah SMP, remaja, itu laki-laki mulai tuh mendominasi gitu ya. Karena apa? Laki-laki mulai berkembang si otak kirinya di sana gitu ya. Sedangkan kalau otak kanan perempuan berkembangnya sama gitu, otak kanan otak kirinya gitu. Jadi berbedanya di situ. Yang ketiga, wanita otak tengahnya lebih tebal 30. Nah, ini yang disebut corpus callosum tadi. Ini juga sudah kita bahas. Sedangkan pria otak tengahnya tipis sehingga otak kiri dan kanannya bekerja sendiri-sendiri. Tadi kita udah bahas ya yang ini ya. Wanita ketika marah susah untuk berterus terang. Gitu. Karena banyak pertimbangannya. Dia memikirkan perasaan laki-laki, perasaan orang yang dia ini kan perasaan dia gitu. Kalau diungkapin bagus atau enggak, terlalu banyak yang dipikirkan. Sedangkan kalau pria jika kesal, dia to the point aja. Dia bilang aja gitu. Karena secara emosional dia berpikir itu solusinya adalah konfrontir. Sedangkan kalau perempuan dia lebih melihat pada hubungan. Kalau saya ngomong hubungannya bagus atau enggak. Kalau laki-laki kalau misalkan ini diomongin jadi solusi atau enggak gitu loh. Beda cara berpikirnya perempuan sama laki-laki. Sehingga ketika wanita itu tertekan, wanita itu emosi, sebenarnya yang dibutuhkan adalah bicara. Curhat. Makanya perempuan itu kalau curhat wajar gitu ya, karena memang kebutuhan wanita adalah curhat. Karena ketika dia curhat, emosi dia keluar. Gitu. Kadang-kadang solusi apapun yang ditawarkan itu udah ada di pikiran dia gitu. Cuman yang dia butuhkan adalah meluapkan itu dan mendapat second opinion lah ibaratnya gitu ya. Dari orang yang dia percaya, dapat dukungan dari orang yang percaya. Itu harapan perempuan. Tapi di pikiran laki-laki ketika perempuan curhat, berarti dia butuh solusi karena laki-laki diciptakan seperti itu di pikiran laki-laki. Kalau ada masalah ya solusi gitu ya. Solusinya apa? Dia terbiasa masalah solusi. Dia nggak akan banyak bicara, dia akan mencari solusi. Sehingga ketika perempuan curhat sama laki-laki nggak nyambung gitu ya. Laki-laki memberikan solusi, sedangkan perempuan butuh didengarkan. Sehingga sering miss tuh antara suami dan istri gitu ya. Suami bilang, istrinya bilang, "Pak, aduh ini listrik belum listrik kemarin belum diisi, terus gini. Dia nyeritain masalah yang ada di rumah tangga. Laki-laki belum responnya apa? Ya udah sih Ma, isi aja, tinggal pakai m-banking gini. Perempuan itu cuma butuh didengarkan pada saat itu gitu ya. Laki-laki dia memberikan solusi. Perempuan sebenarnya ketika itu tuh curhat dia tuh, gitu. Walaupun tetap harus dilaksanakan oleh laki-laki. Gitu. Butuh didengarkan dan ngertiin. Oh iya, itu yang dibutuhin. Jadi kamu maunya apa? Oh kamu maunya ini. Gitu. Karena perempuan udah tahu solusinya. Gitu. Ya. Itu yang menarik dari laki-laki dan perempuan, otak laki-laki dan perempuan, gitu ya. Lalu apalagi dari kajian ini, ternyata wanita ketika marah susah untuk berterus terang. Oh ini sudah ya, tadi kalau laki-laki itu marah mudah untuk berterus terang, gitu ya. Wanita jika tertekan butuh bicara, pria jika tertekan akan diam dan mencari solusi. Wanita jika curhat hanya ingin disimak, pria bila dengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu perbedaannya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman sebagai bidan gitu itu luar biasa harus menangani wanita yang punya pola pikir yang berbeda dengan pria gitu ya, yang cenderung perempuan itu lebih banyak berpikir menggunakan emosional dan lebih harus banyak didengarkan gitu ya. Jadi dengarkan dan bantu bimbing gitu ya. Menuntun bukan menuntut gitu ya. Membahagiakan bukan membahayakan. Jadi tugas Anda adalah menuntun pasien Anda atau orang-orang sekitar Anda, wanita-wanita yang ada di sekitar Anda, dengan dengarkan dulu, lalu Anda kaji apa yang dia inginkan, baru Anda mulai arahkan untuk dia menuju hal yang lebih baik, gitu ya. Itu perbedaan laki-laki dan wanita. Nah ini ada meme-meme sedikit gitu ya, tambahan ya. Nah kalau misalkan ini yang terkenal nih, hobi laki-laki itu apa? Ada 3 hobi laki-laki gitu ya. Pertama bekerja, yang kedua main sama teman, yang ketiga tidur. Dan hobi perempuan itu cuma 1, yaitu mengganggu ketiga hobi laki-laki. Ini terus yang kedua kalau perempuan gitu ya, kalau misalkan ketika putus sama pacarnya itu langsung nangis gitu ya.
Tapi seminggu kemudian dia mulai makan gitu ya, mulai senang gitu. Ah udahlah, nggak usah dipikirin. Dan sebulan kemudian dia udah bebas gitu. Itu kalau perempuan gitu ya. Kalau laki-laki pada saat dia putus, dia akan senang dulu. Asik, putus ya udah dah, biarin aja lah putus. Seminggu kemudian dia depresi. Aduh, kenapa gue putusin? Gue nyesel putusin. Dan sebulan kemudian nangis-nangis gitu ya. Mau nggak lu balikan sama gue gitu ya. Itu agak berbedanya laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kalau perempuan nih mau berpergian gitu ya, udah dimulai dari sebulan sebelumnya. Udah dijadwalin. Wah, berpergian tanggal 1 bulan depan nih. Dibuat list panjang. Terus apa yang harus dibawa? Dia berpikir juga gimana buat anak-anak, gimana buat suami yang ditinggalkan, gimana buat ini, semua dipikirin. Terus dia mulai ingat-ingat apa yang harus saya bawa. Kira-kira muat atau enggak? Dia mikirin taruhnya di mana. Terus tiap malam selama sebulan ke depan itu dia berpikir apa yang saya lupa untuk disiapkan. Gitu. Itu perempuan. Jadi ketika dia mau pergi aja mikirnya udah sebulan sebelumnya. Laki-laki mau berangkat, mau berpergian, 5 menit baru dia siapin, gitu ya, sebelum berangkat. Gitu. Jadi beda banget ya, perempuan itu perlu persiapan, laki-laki ya seadanya aja, santai. Gitu ya. Terus cara melihat warna, perempuan itu warna itu merah tuh ada scarlet, ada dark red, ada white red, ada plum gitu ya. Ungu itu ada eggplant, ada grape, ada purple, ada lavender, ada carnation. Pink sendiri ada strawberry, ada fuchsia, ada salmon gitu. Jadi banyak banget perempuan. Kalau warna itu nggak bisa cuman kayak laki-laki. Kalau laki pengen ya warna merah aja dah, merah gitu. Ya merah apa aja gitu ya. Ungu apa aja dah. Pink. Kalau nggak kuning deh kuning gitu. Laki-laki ya itu warna ya itu aja gitu. Perempuan ada lemon, ada lime gitu, ada fresh grass, green aja ada 3 gitu ya. Ada fresh grass, ada green, ada dark green gitu, ada moss malah gitu ya. Ada green yellow gitu. Itu macam-macam hijau gitu. Padahal kaki cuma ya udah ya warna hijau aja deh. Ya ini bagus nggak? Ini hijau yang hijaunya yang begini aja dah gitu. Jadi dia nggak ngasih tahu warna yang macam-macam gitu, cuma satu doang. Gitu. Ya itulah perempuan. Jadi cara melihat warna itu beda. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu ternyata punya cara berespon pada dunia yang berbeda. Nah itu jadi maknanya buat teman-teman bidan pelajarilah psikologis kebidanan ini karena ini akan berfungsi sangat bagus sekali, akan bermanfaat sekali dalam teman-teman untuk berpraktek, terutama dalam teman-teman ketika menghadapi pria dan wanita. Jadi teman-teman ada tahu bedanya laki-laki dan perempuan, bahkan ketika keluarga datang gitu ya, keluarga si ibu hamil, ada suaminya, teman-teman tahu cara untuk merespon pada dua orang yang sebenarnya cara pikirnya berbeda ini, gitu ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.